Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua sampai hari ini sehat-sehat saja, meskipun masih dalam kondisi dan situasi COVID-19 dan Jakarta PSBB transisi. Saya berharap semua kita, dimanapun kita berada, kita tetap sehat dan penuh semangat dan antusias untuk selalu mencari wajahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa cari tempat atau lokasi yang enak untuk bisa menonton atau menyaksikan, mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Renungan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 16 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Garis bawahi, karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik di sini yang kita saksikan dan yang telah kita baca. Bagaimana seorang yang menjalani 7 tahun untuk bekerja. Alkitab menulis dia jalani 7 tahun, tapi dianggap hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu Saudara tahu 7 tahun itu kira-kira 2.520 hari. Bagaimana mungkin Yakub menganggap 2.520 hari hanya dalam sekejap atau beberapa hari saja? Alkitab berkata semua didasari karena cintanya Yakub kepada Rahel. Hari ini kita akan mendengar atau belajar tentang firman Tuhan, renungan firman Tuhan dengan judul tentang cinta. Jadi segala sesuatu tentang cinta. Satu hal yang bisa menggerakkan banyak orang. Satu hal yang bisa mengubah sesuatu secara radikal, secara dramatikal gitu ya. Satu hal yang bisa membuat perbedaan. Satu hal yang bisa membuat segala sesuatunya terlihat lebih indah, lebih menarik, lebih bagus. Satu hal yang dilandasi atas dasar yang namanya cinta. Cinta membuat seorang menjadi berbeda.
Cinta membuat seorang seperti mendapat tenaga yang ekstra. Cinta membuat seseorang menjadi kreatif secara luar biasa. Orang akan melakukan apapun atas nama atau demi cinta. Coba kita buka Alkitab kita. Apa yang Alkitab katakan tentang cinta? Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Karena cinta kuat seperti maut. Dia menarik begitu rupa. Dia menarik banyak orang begitu rupa. Seperti maut. Sesuatu yang pasti. Ketika orang pasti akan mengalami semuanya. Sesuatu yang pasti yang menarik banyak orang. Itu namanya maut. Dan cinta kuat seperti maut. Alkitab berkata secara demikian. Jadi dalam artian adalah atas nama cinta. Ketika seorang melakukan segala sesuatu atas dasar cinta. Segala sesuatunya akan jadi sangat-sangat berbeda. Segala sesuatunya akan menjadi begitu rupa yang mungkin awalnya panjang dan lama dianggap hanya sebentar. Yang mungkin dilihat beratnya luar biasa, dianggap mudah dan gampang untuk dilakukan. Yang mungkin sukarnya luar biasa, dianggap menjadi ringan. Karena apa? Karena semua dilakukan karena cinta yang ada di hati ini. Nah, kalau kita bicara tentang cinta, Alkitab menulis, kalau kita lihat dari sisi Allah, cintanya Allah kepada manusia seperti apa? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam artian, karena cintanya Tuhan kepada manusia, karena cintanya Tuhan kepada saudara dan kepada saya, dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atas nama cinta, sesuatu yang didasari oleh cinta, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda. Ketika dia utus Yesus masuk ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita lihat bukti cintanya Tuhan, bukti kasihnya Tuhan yang dilakukan adalah yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Atas nama cinta, Tuhan rela kosongkan dirinya, tinggalkan surga, tinggalkan siapa dirinya, tinggalkan kerajaannya, kosongkan dirinya, turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Dari Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, menjadi Allah yang sangat-sangat terbatas. Dari Allah yang ajaib, dari Allah yang heran, dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang maha kuat, dari Allah yang maha dahsyat, menjadi manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Bahkan dia ambil yang lebih rendah lagi untuk jadi sama dengan manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Cara mati orang yang hina, seperti penjahat yang melakukan kejahatan yang besar, itulah yang dia lakukan. Allah atas nama cinta kepada manusia, dia lakukan hal yang begitu besar dan luar biasa untuk manusia yang dia kasihinya.
Dia lepaskan semuanya. Dia lepaskan segalanya. Dia lakukan hal yang heran. Dia lakukan hal yang berbeda. Dia lakukan hal yang di luar nalar akal dan pikiran manusia. Jadi sama dengan manusia. Tinggalkan kealahan, jadi manusia biasa. Dan seperti itulah dia ada atas nama cinta. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ngomongin cinta, ada sesuatu yang akan menggerakkan seorang, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Atas nama cinta, Allah lakukan hal yang luar biasa untuk dia bisa selamatkan manusia. Untuk dia bisa selamatkan saudara dan saya. Namun kalau kita lihat cintanya manusia, itu akan menjadi sangat-sangat berbeda. Akan menjadi sangat-sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap manusia. Coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada namanya cinta akan uang. Alkitab menulis cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika hati ini dilabuhkan kepada uang, ketika cinta ini ditujukan dan diarahkan kepada uang, maka yang terjadi adalah dia akar dari segala kejahatan. Ketika seorang mencintai uang lebih dari yang lain, dia sanggup untuk membunuh orang lain. Ketika seorang mencintai uang, dia akan sanggup untuk menipu orang lain. Ketika dia mencintai uang, dia sanggup untuk membinasakan orang lain. Dia akan sanggup untuk berbuat kejam. Dia akan bisa untuk melakukan segala perkara yang jahat seperti itu. Karena cinta akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemana hati ini dilabuhkan? Kemana cinta ini diarahkan dalam hidup ini? Kalau Bapak, Ibu, Saudara arahkan kepada uang, ingatlah sekali lagi, cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang akan membawa orang melakukan banyak kejahatan dalam hidup ini. Dari yang orang yang lemah lembut bisa jadi orang yang kejam. Dari orang yang jujur dia bisa jadi orang yang pembohong. Dari orang yang baik dia bisa jadi pembunuh. Semua karena uang. Alkitab berkata, ketika seorang muda yang kaya datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku jadi sempurna? Tuhan berkata, apakah engkau sudah lakukan seluruh hukum Taurat dan segalanya? Lalu dia berkata, aku telah lakukan itu Tuhan dari sejak masa mudaku. Lalu Tuhan hanya berkata satu hal. Kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah kepada aku. Lalu Alkitab penulis, orang itu pun, anak muda itu pun berlalu dengan sedihnya, karena hartanya sangat banyak. Saya yakin dan berpikir bahwa Tuhan bukan hanya sekedar dia memberikan perintah untuk secara barangkali mungkin betulan seperti itu. Mungkin dalam hal dia sedang mengetes atau memberikan ujian kepada anak muda ini. Di manakah sesungguhnya hatinya berada? Di manakah sesungguhnya cintanya diarahkan dalam hidup ini? Namun sayangnya, diarahkan hatinya hanya kepada harta. Diarahkan hatinya hanya kepada uang. Dan selesailah sudah. Yang kita tahu dia berlalu dengan sedihnya. Dia berlalu tinggalkan Tuhan dengan sedihnya. Alkitab penulis, barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salibnya. Artinya adalah bahwa bukan hati ini diarahkan kepada dunia. Bukan hati ini diarahkan kepada uang. Tapi seharusnya diarahkan hanya kepada dia saja seorang dalam hidup ini. Yang berikut adalah ketika kita ngomongin cinta, bisa pertama cinta akan uang, bisa juga cinta akan dunia. Berapa banyak orang ketika dia mengasihi pekerjaan, dia mencintai posisi jabatan lebih dari yang lain, dia gadaikan imannya, dia gadaikan kepercayaannya, dia gadaikan Tuhannya
untuk tinggalkan hanya sekedar posisinya aman, jabatannya naik, pekerjaannya bagus, dan karirnya menanjak dan segala macam. Orang korbankan segala sesuatu demi hatinya di mana itu berada. Orang korbankan semuanya, orang tinggalkan segala-galanya. Karena di mana hatinya berada, itulah hartanya. Dia akan mencurahkan segala-galanya. Dia akan melepaskan semuanya demi di mana hati ini dilabuhkan berada, di mana, di tempat mana hati ini berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan buat kita pada hari ini adalah, di mana hatimu berada? Di mana cintamu dilabuhkan dalam hidup ini? Hanya kepada uangkah? Kepada dunia inikah? Atau dilabuhkan hanya kepada Tuhan seorang saja? Cinta dalam bahasa aslinya adalah jealous gitu ya. Kecemburuan, cemburu. Sesuatu yang menganggap bahwa kalau orang mencintai adalah tidak pernah ada rival lagi dalam hidup ini. Jadi artinya adalah ketika hati ini dilabuhkan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah ada lagi rival apapun dalam hidup ini. Hanya satu-satunya Tuhan saja yang kita cintai dan kita kasihi. Coba kita tengok contoh seorang yang bagaimana dia labuhkan hatinya hanya kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Kisah para Rasul 13 ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Menarik adalah ketika kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, The Message Version. Alkitab menulis, kalau dikatakan dalam bahasa Indonesianya, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Alkitab The Message berkata, He is a man whose heart beat to my heart, a man who will do what I tell him. Seorang yang detak jantungnya tertuju kepada Tuhan. Yang akan melakukan apapun juga yang Tuhan suruh kepadanya. Jadi seorang yang detak jantungnya terarah kepada Tuhan. Apalagi yang terjadi gitu ya. Kita tahu kalau dulu barangkali yang hari ini sudah menikah atau bertunangan. Ngerti betul. Ketika mata bertemu mata. Dan hati ini bergejolak dan berdetak secara kencang begitu rupa. Ada hal yang berbeda yang pasti dinamakan namanya cinta. Jadi kalau dikatakan detak jantungnya Daud terarah hanya kepada hatinya Tuhan. Detak hatinya, detak jantungnya terarah kepada jantungnya Tuhan. Itu artinya adalah seorang yang jatuh cinta hanya kepada Tuhan. Benarlah demikian. Seorang yang mencintai Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang heran, hal yang di luar kebiasaan. Kalau kita lihat sejarahnya Daud sepanjang hidup Daud, yang dia lakukan hal-hal yang luar biasa, yang dipertontonkan dan dicontohkan buat kita pada hari-hari ini. Bagaimana pada awal masa kerajaannya dimulai, ketika belum lama diangkat jadi raja. Dia memindahkan tabut Tuhan yang ada di Kiryat Yearim. Puluhan tahun lamanya tabut itu terlupakan dan dilupakan begitu saja. Namun ketika Daud jadi raja, yang dicari pertama kali adalah tabut Allah ada di mana. Dia mau bawa tabut itu masuk ke kota Yerusalem agar berada dekat selalu dengan tempat tinggal dan istananya. Dia mau Tuhan selalu berada dekat dengan dia. Betapa kalau seorang ada cinta, selalu orang itu ingin dekat dengan orang yang dia cintai. Even yang kenyataan, yang ketika dia jalani prosesi mengangkat tabut itu. Banyak hal yang terjadi. Ketika pertama ditarik oleh lembu, lalu Uza yang coba membantu gerobak atau
yang sedang tergelincir, kereta itu yang sedang tergelincir. Dia coba pegangi itu tabut. Tiba-tiba api turun dari langit, sambar itu usah. Betapa bahaya mengincar maut, mengincar ketika tabut itu diperlakukan semena-mena. Daud ngerti betul, ada resiko ketika dia bawa tabut itu ke Yerusalem. Namun cinta itu mendorong begitu keras. Namun cinta itu membuat sesuatu yang berbeda. Dia lupakan semua. Dia hadapi setiap resiko yang akan dia jalani. Dan dia tahu betul meskipun mati yang dihadapi, dia tahu betul cintanya akan Tuhan lebih besar dari resiko yang akan dia jalani. Dia forget it semuanya. Dia hadapi segalanya. Dia lakukan semuanya. Bawa itu tabut untuk dipindah ke Yerusalem. Betapa banyak ribuan lembu. Setiap 6 langkah dipersembahkan korban. Setiap 6 langkah dipersembahkan korban. Begitu ribuan banyak lembu yang dikorbankan. Bagaimana dia memuji dan menyembah Tuhan. Sementara tabut itu digotong oleh orang Lewi. Sementara dia menari-nari bersama-sama budak-budak perempuan. Seorang raja merendahkan diri sama dengan budak-budak perempuan. Karena apa? Karena dia mau mempersembahkan yang paling tinggi. Tarian yang terbaik. Pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan yang dia cintai dan yang dia kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa heran dan luar biasanya. Kalau hidup ini digerakkan oleh cinta. Marilah bukan hati ini bukan hanya kepada harta, kepada dunia. Tapi labuhkan hati ini hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada Dia saja. Alkitab berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bukan sekedar cinta akan rumah. Tapi siapa yang menjadi pemilik rumah itu menghanguskan kita. Memenelan hidup kita. Sehingga cinta itu menguasai kita. Dan kita berbuat sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Kalau kita mengikut Dia. Loyalitas, kesetiaan, hal-hal yang heran, hal yang ajaib, penyembahan dan pujian. Selalu semua yang berbeda. Yang kita berikan kepada Tuhan yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar mengerti tentang namanya cinta. Biar cinta akan Tuhan. Biar hati ini kita labuhkan hanya kepada Tuhan saja. Harta kita sesungguhnya. Harta kita segala-galanya. Kita labuhkan hanya kepada Dia. Yang akan menjadi pembeda sepanjang pengiringan kita mengikut Tuhan. Kesetiaan yang berbeda. Kepercayaan iman yang berbeda. Kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah. Pujian penyembahan yang berbeda. Karena segalanya didorong atas dasar yang namanya cinta. Jangankan persembahan. Jiwa raga pun dipersembahkan bagi orang yang kita kasih. Saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang masa COVID-19 ini. Ketika PSBB dimulai, lalu kemudian terjadi bisnis kegiatan ekonomi begitu dihentikan begitu rupa, semua kerja dari rumah, semua sekolah dari rumah. Lalu yang tinggal di jalanan adalah mereka sektor informal, pekerja-pekerja sektor informal yang mengandalkan diri dari pendapatan harian. Dan mereka terdampak dan sangat-sangat menderita. Kami dari Komsel coba untuk membantu mereka, untuk memeringankan beban mereka, dan kami bikin bakti sosial, membagikan sembako di jalanan. Setiap kali kami jalan, membawa ratusan untuk sembako buat mereka yang terdampak. Nah, satu kali, ketika sehabis kami pergi dari Tangerang, bakti sosial Tangerang, kami mencoba untuk menjelajah dari daerah lain. Ada impresi di hati satu daerah namanya Parung. Lalu kami pun mencari satu tempat untuk kami bisa pergi ke sana. Teman pun 1-2 hubungi siapa, cari gereja.
Kami coba cari gereja di sana, gereja yang sangat-sangat sederhana, yang benar-benar terdampak karena COVID-19 ini, untuk kami bisa drop sembako ke sana, dan sisanya baru kami keliling-keliling daerah tersebut. Lalu 1212 kami cari, akhirnya ketemulah kontak, ada bekas anak youth saya waktu saya masih jadi ketua youth, belasan tahun yang lalu saya kontak dia, coba untuk cari gereja di sana yang sangat-sangat sederhana, yang jemaatnya pun sederhana, yang mungkin gak bisa membiayai apapun untuk banyak yang terdampak secara ekonomi gitu ya, dan gak bisa biaya untuk buat sembako dan segala macam bakti sosial. Lalu setelah kami tanya, lalu oke, dijawab bisa untuk disanggupi, lalu saya tunggu kabar dari dia. Sampai H-1 saya coba tanya, dia bilang, oh ya kok besok saya akan pergi ke sana. Lalu saya berkata, besok kami akan berangkat, jadwal kami akan berangkat. Jadi tolong, kami jalan jam 8 dari Jakarta, 9:30 sampai di Bogor. Pokoknya udah ada kabar, 9:30 kamu kasih kabar ke saya di mana lokasinya. Hari esok, sebelum jam 8, dia ada WA dan kasih foto dan segala macam. Wah, rupanya udah survei dan segala macam. Dikasihlah satu tempat, ada satu gereja daerah Parung. Lalu dikasih kontak Bapak Gembalanya, lalu saya kontak Gembala, lalu minta Sherlock dan segala macam. Akhirnya kami berangkatlah menuju ke sana. Di tengah perjalanan seorang teman berkata, kita ini seperti orang gila gitu ya. Apakah tidak ada orang susah di Jakarta sehingga jauh-jauh untuk pergi ke Parung dengan gaya guyon dan bercanda-bercanda seperti itu. Tapi saya pikir adalah coba kita jalanilah apa yang terjadi di sana. Lalu lewat jalan aspal, lewat jalan berbatu, sampai akhirnya jalan yang dari tanah liat. Seorang teman berkata, kalau hari ini hujan, habislah kita. Kita nggak akan bisa lewati karena licinnya luar biasa. Akhirnya kami sampai di daerah Parung, daerah Tajur Halang di sana. Satu gereja yang sangat-sangat sederhana. Disambut oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan ada 3 orang pelayan Tuhan di sana. Kami masuk dalam gereja dan kami menghirup aroma yang kurang sedap. Rupanya di belakang gereja ada peternakan bebek dan peternakan ayam milik orang Jakarta yang banyak sekali, sehingga baunya kurang sedap. Lalu kami ngobrol-ngobrol di sana, dan Bapak Gembalanya ini cerita, dia berkata, sebenarnya Pak, kami juga mau adakan baksos di sini. Saya tanya sama bendahara nih, bendahara ada di sini, dia tanya, bendahara, ada berapa uang kita di kas? Lalu bendahara berkata, minus Pak. Rupanya nggak ada uang sama sekali. Karena nggak ada uang Pak, ya udah kami kumpulkan pengerja pelayan Tuhan. Tadi malam Pak, kami berdoa bersama-sama, minta sembako sama Tuhan supaya bikin bakti sosial seperti itu. Yang terjadi adalah pagi ini Bapak datang dengan tim bawa sembako buat kita. Mukjizat itu terjadi Pak. Mukjizat itu nyata kata dia. Itu sekelumit kisah tentang bakti sosial gitu ya. Tapi yang jadi concernnya adalah pada hari itu saya lihat gitu ya. Bapak Gembala yang luar biasa. Dengan sangat-sangat sederhana. Dia punya jemaat yang punya semua sederhana. Gereja pun sederhana. Di tempat yang benar-benar jauh dari kota. Desa seperti itu. Namun dalam artian adalah orang ini begitu rupa gitu ya. Dia jalani belasan tahun hingga puluhan tahun untuk melayani Tuhan di tempat sana. Jauh dari kenyamanan, jauh dari keindahan, jauh namanya baik dan bagus, jauh dari namanya harapan dan impian. Namun tetap dia percaya, namun tetap dia semangat, namun dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan karena didorong yang namanya cinta, saya yakin tidak ada seorang pun pelayan Tuhan yang seperti Bapak Gembala ini untuk bisa bertahan begitu lama di daerah yang terpencil seperti itu.
Ada banyak daerah di Indonesia yang begitu terpencil. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan yang dibakar oleh cintanya Tuhan pergi ke pelosok-pelosok negeri. Ada banyak orang-orang yang pergi ke pelosok-pelosok negeri. Bahkan ada orang-orang yang pergi ke daerah-daerah terpencil yang belum terjamah manusia. Mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwa raga demi untuk Tuhan yang dikasihinya. Kalau bukan ke atas nama cinta, tidak pernah ada sesuatu yang terlaksana dalam hidup ini. Semoga hari ini firman Tuhan kita diingatkan kembali. Biar cinta akan Tuhan menyala dalam hidup kita. Sehingga kita digerakkan bukan atas dasar paksaan, atas dasar kewajiban, tapi atas dasar cinta yang akan membuat berbeda pengiringan, kepercayaan, kesetiaan kita dalam hidup ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Kalau hari ini mereka jauh, cinta mula-mula itu musnah atau padam. Tuhan, panaskan kembali. Gairahkan kembali hati ini. Gairahkan kembali hati anak-anak-Mu Tuhan dengan cintanya kepadamu. Bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada uang. Tapi hanya kepadamu Tuhan. Sehingga hari ini dan selanjutnya akan menjadi sangat berbeda. Pengiringan, kesetiaan, kesanggupan, kepercayaan, ketaatan akan jadi sangat-sangat berbeda. Tanpa pernah memandang apapun juga. Yang ada hanya mentaati, setia, dan melakukan apapun yang kau mau dalam hidup ini Tuhan. Apapun juga resikonya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan mereka semua, menceraikan firman-Mu buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku.